Selamat datang di channel saya seputar sastra. Baik, pada channel saya kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang mengenai dunia sastra, khususnya Indonesia. Bagi teman-teman yang penasaran, mari pantengin terus channel saya. Tema saya pada hari ini adalah tentang karya-karya sastra angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya pada masa itu, yaitu Pujangga Baru, yang terbit 29 Juli 1933. Menurut Andri Wicaksono dalam pengkajian prosa fiksi dalam bukunya tahun 2017, Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Berikut ialah tokoh-tokoh yang memotori hadirnya Pujangga Baru. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Syabana. Yang kedua, Armin Pane. Yang ketiga, Sanusi Pane. Yang keempat, Amir Hamzah. Yang kelima, Hali Hashimi. Yang keenam, Jan Engelbert Tatengkeng atau biasa disebut J.E. Tatengkeng. Yang ketujuh, Saryamin Ismail atau biasa nama penanya Selasih. Berikut karya-karya dari Pujangga Baru. Novel Layar Terkembang, karangan dari Sultan Takdir Ali Syabana. Novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik, yaitu Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan tinggi, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa muda kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sultan Takdir juga tak lupa menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan dan tak harus selalu di dapur. Selanjutnya, novel Belenggu, karya Armin Pane. Novel ini sempat ditawarkan pada penerbit Balai Pustaka, namun ditolak karena mengangkat tema perselingkuhan yang pada saat itu masih tabu dan porno untuk diangkat dan tidak pantas. Ceritanya mengenai sepasang suami istri bernama Sumartini dan Sukartono. Mereka menikah tanpa rasa cinta, hanya didasari ketertarikan intelektual dan fisik semata. Selanjutnya, drama Sandikala Ning Majapahit, karya Sanusi Pane. Drama ini bercerita tentang kisah romantis dengan latar belakang di lereng Gunung Wilis. Tokoh utamanya adalah Dandang Gendis atau biasa disebut Kertajaya dan Dewi Amisani. Sanusi Pane mengemas cinta tersebut dengan ciri khasnya. Dandang Gendis menyamakan Nirwana sebagai kekasihnya. Hal tersebut dianggap tak lazim karena pada umumnya orang memperdalam kebatinan dan ketuhanan melalui buku atau mencari guru. Drama ini dimuat pertama kali pada bulan Desember tahun 1933 di majalah Pujangga Baru. Kumpulan syair Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah. Nyanyi sunyi merupakan ungkapan atas rasa sunyi dan kerinduan terhadap kampung halaman. Dalam kumpulan syair ini, Amir Hamzah juga banyak mengungkapkan perasaan cinta dan kekagumannya kepada seseorang kekasih. Hanya saja, beberapa dari bagian kumpulan saja ini berisi ratapan pada ibu dan ketuhanan. Selanjutnya, Sajak Kisah Seorang Pengembara,
karya Ali Hashimi. Sajak ini berisi ungkapan batin Ali Hashimi terhadap ketuhanan yang Maha Esa dan kebangsaan Indonesia. Ketuhanan yang dimaksud terutama mengenai ajaran Islam yang dianutnya. Sosok Ali Hashimi dikenal dengan tokoh religius. Ia menyalurkan rasa kecintaan terhadap Sang Pencipta melalui karya-karya sastranya. Selanjutnya, kumpulan puisi Rindu Dendam, karya dari Jan Engelbert Tatengkeng, biasa disebut J.E. Tatengkeng. Tatengkeng terkenal dengan kekristenannya. Kumpulan puisi Rindu Dendam juga menyiratkan kerinduan kepada Sang Pencipta. Ada juga beberapa puisi yang berisi ungkapan perasaan terhadap sesama manusia dan kehidupan sosial secara umumnya. Selanjutnya, novel Kalau Tak Untung, karya Selasih. Nama asli Selasih adalah Saryamin Ismail. Ia wanita pertama yang menulis untuk Balai Pustaka. Namun, ia juga pelopor untuk angkatan Pujangga Baru. Novel Kalau Tak Untung bercerita tentang seorang perempuan bernama Rasmani. Ia berpendidikan tinggi tetapi hidup dengan budaya Minangkabau yang kuat aturan. Ia bertemu dengan Masrul. Mereka saling suka dan sama-sama menentang perkawinan saudara. Namun kisah dalam novel ini sangat tragis yang menanti keduanya. Baik, itu saja mungkin karya-karya dari sastra yang bisa saya tampilkan dari karya Pujangga Baru. Buat teman-teman, terima kasih telah melihat video ini sampai akhir dan mereview sampai akhir. Jangan lupa di subscribe ya, karena tanpa ada bantuan dari teman-teman video ini tak akan berkembang.